Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang penting dalam proses pengembangan informasi, yakni tentang basis data. Jadi topik kita pada kesempatan kali ini adalah kita mencoba mereview kembali apa sih yang kemudian kita sebut atau kita kenal yang basis data gitu ya. Insya Allah kesempatan pada kali ini kita akan mencoba mengulang beberapa konsep-konsep dasar tentang yang mungkin sudah pernah Anda dari sebelumnya. Jadi kalau kita lihat gitu ya, eh, in general ya, kenapa kemudian kita butuh untuk apa namanya pengenalan yang namanya basis data? Karena pada prinsipnya yang namanya pengembangan sistem informasi tentu tidak bisa dilepaskan dari apa yang namanya data, apa yang namanya informasi ya, dan lain sebagainya ya. Jadi perlu diingat bahwasanya di kuliah pengembangan sistem informasi ini ada target yang pengen kita capai, achievement yang kita pakai, yang kita capai gitu ya. Di aplikasi yang nantinya kita bangun itu harus bisa kemudian mentransformasikan sedemikian rupa dari data, kemudian berubah menjadi informasi, kemudian harapannya akan melahirkan pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa kemudian dimanfaatkan. Ya. Jadi karena itulah kemudian kita perlu melihat kembali basic dari apa yang mau kita lakukan. Ini tentang database itu sendiri atau basis data itu. Nah, rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita berbicara yang namanya formasi, informasi yang merupakan transformasi dari data itu secara umum ya dia akan disimpan dari database ya. Jadi kalau kita bicara semisal dalam sekolah, dalam kampus gitu ya, ada school records gitu ya, data siswa, data mahasiswa atau kemudian mobile telephone records gitu ya, HP dan lain sebagainya. Atau bahkan sesederhana daftar belanjaan gitu ya. Kalau Anda punya aplikasi gitu ya. Aplikasi yang kemudian semisal diminta oleh orang lain, diminta tolong oleh orang lain untuk tolong dong belanjakan barang-barang kebutuhan saya, maka kita bisa membuat sebuah checklist barang-barang belanjaan yang mau kita lakukan, dan itu semua kita bisa dapatkan dari yang namanya data. Kita secara prinsip itu bahkan kalau kita bicara hari ini itu berinteraksi dengan database gitu ya, baik kita secara sadar ataupun kita tidak secara sadar. Ketika kita login ke sebuah aplikasi, ketika kita login ke sebuah sistem, maka proses login itu juga akan melakukan proses retrieval dari yang namanya basis data. Ya. Karena itulah kemudian kita butuh untuk memahami apa saja sebenarnya yang kita butuhkan untuk kemudian kita simpan dalam basis data, dan bagaimana kemudian kita bisa mengambil kembali data yang kemudian dientrikan. Jadi kalau kalau diperhatikan di sini ini ada keyword yang kita semua harus paham gitu ya. Jadi keywordnya itu sebentar. Jadi kalau kita lihat keywordnya di sini itu adalah satu, kita itu melakukan proses penyimpanan ya, storing, dan yang kedua adalah proses retrieving ya, proses pengambilan kembali. Jadi jangan sampai kemudian pada saat kita membuat sebuah basis data itu kita menyimpan data yang pada akhirnya tidak akan pernah kita retrieve kembali ya, pada akhirnya tidak akan pernah kita retrieve kembali. Nah, kita review lagi apa sih bedanya data dengan kemudian informasi gitu ya. Jadi secara prinsip harus kita pahami data itu nanti harus kita transformasikan untuk kemudian kita jadikan sebagai sebuah informasi ya. Kalau kemudian kita bekerja di dunia kita, di dunia teknologi informasi, di industri teknologi informasi, supaya kemudian kita bisa mentransformasikan dalam informasi secara efektif, maka kita sendiri harus mengawali dari proses awalnya terlebih dahulu. Jangan sampai seperti ini, contoh misal kayak gini. Saya menyimpan sesuatu, tapi sesuatu itu terlalu random untuk kemudian disimpan. Pada saat saya butuh mentransformasikan dia ke dalam informasi, saya mengalami kebingungan tersendiri. Jangan sampai kira-kira seperti itu. Jadi, prinsipnya pada saat saya storing data, itu saya sudah harus punya mindset juga ke depan, informasi seperti apa yang akan saya buat, ya, yang akan saya kemudian retrieve, yang akan kemudian saya konstruksikan dari data-data ini, gitu ya. Jadi, inilah pentingnya kenapa kemudian kita juga butuh melakukan proses pemodelan. Ambil contoh misal seperti ini. Saya berbicara database sebuah nama katakan. Nama itu kemudian semisal nama saya Muhammad Andri Setiawan gitu ya. Nah, pada saat kemudian kita mengkonsep sebuah database itu, perlukah kemudian kita menyiapkan mekanisme agar misal satu, jangan sampai kita semisal punya double record, satu bernama M. Andri Setiawan, yang satu Muhammad Andri Setiawan. Karena lazim secara umum kemudian di Indonesia nama Muhammad itu disingkat dengan nama M, disingkat dengan menggunakan Moh gitu ya. Kalau Anda pergi ke Malaysia, pergi ke Singapura, Muhammad itu akan disingkat dengan menggunakan namanya MD gitu ya. Atau di Bangladesh juga sama, mereka juga menyingkat dengan menggunakan MD. Sorry, atau kemudian di India itu juga dilakukan hal yang sama.
Nah, di sini pentingnya kemudian kita mengawali proses yang namanya terlebih. Nah, fakta di lapangan kadang antara data dengan information itu suka di interchangeable gitu ya. Nah, tapi kita semua sudah menyadari bahwa yang namanya data itu adalah sifatnya raw, unprocessed. Sementara information itu sifatnya sudah proses yang nantinya akan kita terjemahkan menjadi pengetahuan, yang nantinya akan kita terjemahkan sebagai alat intelligence gitu ya. Yang pada prinsipnya itu ada sebuah makna, ada sebuah fungsi yang kemudian dijalankan. Informasi sendiri juga bisa berupa kombinasi, bisa berupa perbandingan, ataupun bisa berupa analisis, atau kemudian kalkulasi atas data-data yang kemudian kita punya. Ya. Jadi kalau semisal kita punya data tentang apa namanya nilai katakanlah, saya butuh mencari pengetahuan berapa sih rata-rata yang kemudian didapatkan dalam kelas ini gitu ya. Nah itu bisa kita lakukan dengan menggunakan yang namanya formasi. Ya. Nah jadi rekan-rekan sekalian, ketika kemudian kita berinteraksi dengan sistem gitu ya, dalam kasus ini sistem hari ini itu mayoritas ya, kalau kita bicara mayoritas cukup banyak sekali sistem itu berbasis pada web applications gitu ya, misal seperti sebuah website gitu ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan sekarang aplikasi-aplikasi memang banyak yang natif di mobile. FYI ya, for your information, seperti semisal data di Universitas Islam Indonesia itu traffic kita mayoritas sekitar 70% itu di-generate oleh mobile phone, di-generate oleh smartphone, bukan di-generate oleh laptop. Dan ini juga merefleksikan apa yang terjadi di seluruh dunia, di mana kurang lebih sekitar 70 sampai dengan 80% traffic itu di-generate oleh mobile phone. Makanya kemudian juga penting bagi kita untuk memahami pada saat kita mendevelop information system ke depan, itu pun juga harus berbasis pada layanan yang sifatnya adalah mobile. Nah, balik lagi ke sini, kita juga butuh tahu sebenarnya apa sih yang kemudian terjadi di background. Jadi tadi sudah saya ceritakan ketika hasil nilai itu sudah muncul, ketika kemudian muncul tampilan di layar itu adalah rata-rata atau rata kemudian yang ada di pool tersebut di universitas tersebut, maka sebenarnya rata ini adalah hasil transformasi yang kemudian sudah kita lakukan. Jadi dari raw data, jadi kalau kita lihat di sini tuh ya, jadi misal saya punya data sekian ini, 1 juta dolar, 2 juta dolar, atau kemudian kita pengen melihat gitu ya, next year budget itu kira-kira berapa ya? Oh, kalau saya sebelumnya 1 juta, berikutnya 2 juta, kalau ini linear boleh jadi dia adalah 4 juta, 3 juta. Ya. Kalau dia polinomial boleh jadi 1 juta, 2 juta, 4 juta. Ya. Terus kemudian contoh lain, misal aturan nomor 6 melarang properti sekolah untuk, misal ini berarti knowledge yang mau kita lakukan adalah regulatory implementations dan lain sebagainya. Ada banyak-banyak cerita gitu yang kemudian akan muncul dari data-data yang kemudian kita miliki. Nah, rekan-rekan sekalian, secara prinsip database yang kita miliki itu akan kita pergunakan untuk sebagai alat bantu kita mentransformasikan data-data yang disimpan dan kemudian dia juga kadang menyimpan metadata, jadi data di atas data, data di atas data yang nanti akan berupa statistik yang akan kita pakai sebagai informasi-informasi tertentu gitu ya. Nah, jadi ini yang akan kemudian kita kembangkan dengan dalam proses kita apa namanya di informasi. Ya, ke depan ketika Anda belajar misalnya intelligent business, maka biasanya Anda akan mulai bertemu dengan yang namanya metadata dari data. Tapi untuk kuliah kita pengembangan sistem informasi kita cukupkan dengan konsep memahami bagaimana data itu kita kelola. Ya. Nah, sekarang kita bicara definisi. Apa sih yang disebut dengan nama basis data atau database itu? Jadi database itu secara prinsip adalah a centralized and a structured set of data stored on a computer system. Jadi sesuatu yang sifatnya tersentralisasi, kemudian terstruktur. Ya, tersentralisasi dan kemudian terstruktur. Ya. Kalaupun toh nanti fakta misal di lapangan itu secara fisik itu data itu diklasterkan, didistribusikan, itu juga bisa dilakukan. Tapi point of view-nya data itu tetap akan terlihat sebagai satu kesatuan tersentral. Ya. Di mana dalam database ini memungkinkan kita untuk melakukan retrieving, pengambilan kembali, adding, penambahan, modifying, melakukan proses modifikasi, and deleting data when required. Ketika dibutuhkan, bahkan kita bisa menghapus data tersebut. Nah, database ini memfasilitasi kita untuk melakukan proses transformasi, agar transformasinya bisa lebih bermakna. Tadi semisal contohnya adalah kita punya data raw, nilai ujian seorang mahasiswa. Maka kemudian proses transformasi yang bisa kita lakukan, semisal kita mencari rata average dari kelas tersebut, atau kita mencari median dari kelas tersebut, atau kita mencari standar deviasi dari nilai-nilai kelas tersebut. Nah,
Ini bisa kita lakukan dengan menggunakan database, di mana kemudian database ini dikelola oleh seseorang yang bernama DBA, Database Administrator. Ya. Nah, isi dari database itu apa? Bisa macam-macam, bisa berupa dokumen, ya, bisa berupa gambar bahkan. Nanti kita akan kenal yang namanya blob itu ya, binary large objects. Kita bisa menyimpan image langsung ke dalam database ataupun video bahkan, ya, ataupun kemudian suara ya. Prakteknya sih memang pictures dan video itu jarang kemudian disimpan, tapi memungkinkan doable ya. Dan kemudian suara pun juga bisa di sana. Jadi ada media rich, ada data yang sifatnya operasional, ada yang documents dan lain sebagainya. Nah, di pada prinsipnya database-database modern itu bisa menyimpan itu semua. Kalau kita tanya praktik di lapangan, biasanya tetap hanya berupa teks yang paling lazim. Ya. Karena dari teks itulah paling memudahkan untuk kita melakukan proses query, meretrieve kembali, dan kemudian mentransformasikan dalam bentuk yang lain. Ya. Nah, bagaimana kemudian database itu kita pakai sehari-hari gitu ya? Banyak sekali ternyata, banyak sekali website-website yang kemudian kita kunjungi itu mayoritas itu sekarang di-driven oleh database. Ada Amazon, ada iTunes, ada YouTube dan lain sebagainya. Ada database-database yang kemudian mereka ada di belakangnya. Ya, ada website semisal apa namanya repair shop, ya, ada beberapa aplikasi ya di Play Store misal itu atau di App Store untuk memperbaiki mobil misal. Mereka nanti akan ada engineer yang datang. Kemudian ride hailing seperti Grab, Gojek, ya, Uber dan lain sebagainya. Atau semisal aplikasi untuk jual beli selling gitu ya seperti platform e-commerce yang kemudian populer ya seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan lain sebagainya. Itu semua tentu saja ada database-database di belakangnya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, ini kemudian menjadi sebuah pengingat bagi kita bahwasanya pengelolaan database ini menjadi suatu concern yang sangat penting ya. Kita tidak bisa kemudian menggampangkan ya atau bahkan terlalu mensimplifikasi menyederhanakan bagaimana database ini akan disimpan. Insya Allah di video berikutnya kita akan detailkan tentang bagaimana database itu kita create, bagaimana database itu kita kelola. Terima kasih.